Ya Jibril, nada Jibril. Coba kamu lihat apa yang barusan aku buat. Jibril melihat surga. Kemudian kata Jibril, ya Allah, banyak orang yang akan masuk surga. Kemudian kata Allah, coba lihat lagi. Kemudian Jibril mengatakan, ya Allah, betapa sulitnya masuk surga itu. Banyak orang yang tidak mau untuk masuk surga. Kenapa? Huffat bil makari. Yang namanya surga itu, jalan ke surga itu adalah huffat bil makari. Diberikan jalan-jalan itu yang tidak mengenakan. Seperti contoh sekarang yang namanya duduk sebentar di majelis ilmu, banyak orang yang bubar. Kenapa? Karena itulah huffat bil makari. Hadis Rasul itu betul. Kemudian ada juga Allah mengatakan, wahai Jibril, coba lihat lagi. Dilihat neraka, mengatakan, ya Allah, tidak mungkin orang masuk surga, masuk neraka. Betapa sakitnya dan betapa pedihnya yang namanya tempat itu. Kemudian yang namanya Allah mengatakan, coba kamu lihat lagi, katanya gitu kan. Kemudian dilihat lagi, wah, betapa enaknya jalan-jalan untuk menuju neraka. Kenapa? Huffat bis syahawat. Karena yang namanya jalan-jalan ke neraka itu adalah dipenuhi dengan keindahan-keindahan dan keenakan-keenakan. Kan begitu ya? Tapi itulah kenyataan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Hadirin wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan. Dikatakannya syariah. Kalau syariah itu adalah suatu pasukan akan berperang, tetapi Rasul tidak ikut. Maka Rasul memilih dari pasukan itu adalah seorang pemimpin. Tapi kriteria pemimpin untuk perang pada waktu Rasulullah SAW itu, di zaman Rasul itu, tidak orang yang mahir perang, tidak orang yang ahli mana, tidak orang yang ahli combat. Tapi apa mengatakan, berapa banyak hafalan Al-Quran yang kamu bisa? Coba, kalau sekarang misalkan banyak, tapi juga sekarang yang masuk sekolah itu berapa juz katanya gitu kan, atau masuk suatu instansi berapa juz kamu hafal. Mungkin itu perusahaan itu akan maju seperti itu. Rasul mencontohkan. Kemudian diangkatlah seseorang itu menjadi pemimpin perang, berangkat. Di dalam perjalanan, selama perjalanan itu, dalam mau peperangan itu, si imam itu selalu baca 2 surat setelah Al-Fatihah. Misalkan dia Al-Alaq plus Al-Ikhlas. Rakaat kedua sama, misalkan 2 surat Al-Ikhlas gitu kan. Kemudian jamaahnya itu namanya? Sahabat-sahabat yang lain komplain. Wahai, kamu itu kan orang yang paling lebih di dalam hafalan. Kenapa kamu selalu menambahkan surat Al-Ikhlas, katanya gitu. Kemudian yang namanya sahabat itu mengatakan bahwa kalau kamu ingin berimam denganku, ikuti. Kalau tidak, silakan. Selama dalam perjalanan beres, akhirnya pulang. Dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada yang aneh nih dalam pemimpin kami ini. Kenapa? Kata Rasul. Kata Rasul, coba tanyakan, panggil dia. Kemudian dipanggil, Pak Tabayun. Kalau kita kadang-kadang kan mengatakan si A ngobrol A, si B ngobrol itu gitu kan. Selalu menjustifikasi, wah dia begini. Kalau Rasul mencontohkan tidak. Coba panggil, kenapa dia kenapa melakukan seperti itu. Kemudian dipanggil, wahai fulan, kenapa kamu katanya kalau di dalam sholat itu selalu menambahkan surat Al-Ikhlas? Kemudian sahabat itu menanyakan, ya Rasulullah, aku suka terhadap surat itu. Kemudian ditanya, kenapa alasannya? Kan gitu. Karena di dalam surat itu adalah sifatur rahman. Di sana adalah merupakan ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, karena kecintaan kamu terhadap surat Al-Ikhlas,
maka Allah suka kepada kamu. Coba Bu, coba Pak, kita sering membaca surat Al-Ikhlas, ternyata Allah itu sayang sama kita, Allah itu cinta sama kita. Kebayang kan? Kalau Allah udah cinta kepada hambanya, Allah manggil Jibril, nada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan,